sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat melaksanakan edukasi di KPP Madya Kota Bekasi. Pagi ini saya Melisa yang akan memandu acara sampai selesai. Susunan acara pada pagi hari ini antara lain adalah pembukaan, doa, pemaparan materi, sesi tanya jawab yang akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu masukkan di link pertanyaan, dan juga penutupan. Untuk kelancaran acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, untuk keperluan dokumentasi acara hari ini, dimohon untuk seluruh peserta menyalakan atau mengaktifkan kamera videonya. Kami akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, dokumentasi sudah selesai diambil. Selanjutnya akan langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Heri Dwinanto. Kepada Pak Heri, dipersilahkan. Mohon maaf Pak Heri, belum dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan menyampaikan masih terkait dengan Per 11 tahun 2025. Izin share screen. Ya, sebentar. Ada di ini, bentar ya.
Gimana tuh? Apa masih ambil lainnya? Tunggu. Ini ada di sini. Besar ya. Ini share. Terus, oh, udah di download belum? Udah. Browse my computer. Di download. Yang mana? Belum di download sama berapa? Ini. Kasihan dulu. Udah ada. Udah. Oh ya. Baik, mohon maaf. Terus masih tentang tab 11 PJ 2025 tentang ketentuan pelaporan BPH, PPN, PPNBM dan biaya materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Next halaman. Kita ke pagi ini ya, kita akan terkait dengan ketentuan lain-lain di bab 8 ya, nanti ada di tentang penghitungan besar angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu. Jadi di bab 8 mulai di pasal 113. Yang akan disampaikan ini ya, selain 113 sampai pasal 121, ada juga tentang yang kedua, bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian laporan penghitungan angsuran pasal 225 yang tadi disebut pasal 90 sampai dengan pasal 94, dan yang ketiga, laporan penerimaan negara untuk kegiatan hulu minyak, gas, bumi di pasal 27 dan pasal 28 dari Perpres. Baik, penghitungan angsuran PPh pasal 25. Yang baru dari Perpres ya. Masih sama, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan sebesar ya pajak penghasilan terutang menurut SP tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak yang ya pasal PPh pasal 21 dan 23 yang telah dipotong, PPh pasal 22 yang telah dipungut, dan PPh pasal 24 yang boleh dikaitkan itu nanti dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Hampir sama, di sini ada tambahan tambah 1. Angsuran PPh pasal 25 ya, ayat 6 di Undang-Undang PPh. Ini nanti kita akan bahas A, B, C, D, E, F ya. Yang pertama itu WP berhak atas kompensasi kerugian ya. Bagaimana penghitungan besarnya angsuran pajak jika wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kemudian bagaimana jika WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Kemudian SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Jadi kalau lewat batas waktu angsuran dari tanggal dia wajib menyampaikan sampai lewat dari tanggal wajib menyampaikan sampai dia melaporkan. Kemudian jika ada perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, kemudian berapa angsuran juga membetulkan sendiri setiap tahun sehingga angsuran bulan lebih besar ya. Dan yang F ini terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WT dinamisasi. Dan ini sudah ada sebelumnya ya di tahun 2000. Nah, halaman berikutnya. Next. Nah, ini substansi perubahannya ya di Cap 537 PJ 2000 ya tentang penghitungan angsuran. Jika angsuran PPh menjadi lebih kecil dari angsuran sementara, angsurannya dipindah-pindah ke bulan berikutnya. Ini di Cap 537 yang sudah dicabut oleh Cap 11 PJ 2025. Kemudian perubahan angsuran PPh dalam hal PPh yang terutang kurang dari 7% atau lebih dari 50%, 150%. Kemudian jangka waktu pemulihan pengeluaran angsuran 1 bulan. Nah, di tab 11 terkait dengan jika angsuran pasal 25 menjadi lebih kecil angsuran pasal awal, tapi di tab 11 menyatakan bahwa pengembalian pajak bisa dikembalikan dari pengembalian pajak ke salah satu utang. Jadi jika angsuran sebelumnya kemudian menjadi lebih kecil setelah dihitung oleh wajib pajak, maka
di PS11 dimungkinkan untuk pengembalian pajak yang sesuai hutang. Atau di sini bisa tambah lagi ya, dikreditkan dalam SPT tahunan. Jadi kemudian jika yang terutang ya kurang dari 70% atau lebih dari 150%, di cek 537 PJ 2000 75% sama. Sedangkan di sini jika angsurannya perubahan angsuran bagaimana memang kurang dari 102%, jadi turun ya lebih dari 150% di cek 537, di PSLS lebih dari 125% ya. Jadi ada perubahan presentasi untuk perubahan angsuran. Kemudian penerbitan kebetulan penerbitan angsuran dalam hal wajib tidak menghitung sesuatu. Jadi nanti di tab 11 nanti akan kita lihat ini ya pengembalian pajak satu hutang tidak dalam SPT tahunan 105%. Kemudian jika di sini ya nanti ada dibahas bahwa keputusan bagaimana jika wajib pajak tidak menghitung sesuai ketentuan, kemudian jangka pembayaran waktunya 30 hari. Lanjut, next. Nah, ini yang pertama ya, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Ya, jika wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, bagaimana menghitung besar angsuran PP pasal 25. Yang sama standarnya, pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh dan pajak yang lalu dikurangi dengan sini PPh kredit pajaknya PP pasal 21 dan 23 yang telah dipotong, PP pasal 20 yang telah dipungut, dan PP pasal 24 yang boleh diperhitungkan ya setelah dikurangi hal tersebut dibagi 12 bulan atau banyak bulan dalam pajak, maka itu menjadi angsuran PP pasal 25. Kemudian di sini DPP atas PPh terutang penghasilan neto fiskal SPT tahun yang lalu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Jadi dasar penghitungan pajak atas PPh terutangnya penghasilan neto fiskal ya dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian. Jadi dua ya, kalau emang WP berhak atas kompensasi kerugian di sini yang berdasarkan SPT tahunan, berdasarkan surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, pengurangan keberatan pajak ya, atau ya, putusan banding dan putusan pengadilan kembali, sehingga WP punya hak atas kompensasi kerugian tersebut, maka menghitung PPh terutangnya di PP-nya ada penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian, kemudian dikurangi dengan kredit pajaknya dibagi 12. Itu untuk pertama. Next. Kemudian wajib pajak mempunyai penghasilan tidak teratur. Bagaimana cara menghitung angsuran PP pasal 25-nya? Masih sama ini formulanya, pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan PP tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajaknya, kemudian dibagi 12. Kemudian dasar penghitungan atas PP terutang penghasilan pajak dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Nah, di sini yang tidak termasuk ya yang diatur dalam penghasilan yang tidak teratur tidak boleh dikurangkan ya, ini tidak termasuk dalam penghasilan teratur. Keuntungan sekurs atas dari utang atau piutang dalam mata uang asing ya. Kemudian keuntungan dari pengalihan harta ya, ya. Panjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan pokok. Panjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan pokok. Kemudian penghasilan lain yang bersifat insidental, bukan dari pilihannya. Nah, ini contohnya. Contoh ini satu-satu yang 20 Januari Desember tahun pajak lalu di Desember angsuran PP pasal 25 sama dengan angsuran Desember tahun lalu untuk Januari, Februari, dan Maret. Kemudian wajib pajak menyampaikan SPT tahunan di bulan April. Kemudian Maret, Juni, Juli, Agustus sampai Desember, DPP atas PPh terutang penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian.
atau penghasilan tidak teratur. Jadi dua, untuk yang wajib pajak atas investasi kerugian dan memiliki penghasilan tidak teratur, maka BPT atas PPh terutang adalah penghasilan neto dikurangi dahulu dengan kompensasi kerugian atau penghasilan tidak teratur. Jika penghasilan neto tahun lalu rugi, ya, jika rugi, maka angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berjalan menjadi nihil. Next. Kemudian yang C, ya, bagaimana penghitungan angsuran pasal 25 jika SPD tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Di sini periode angsuran awal tahun buku sampai dengan sebelum batas waktu penyampaian SPD tahunan, ya, ini April, ya. Kemudian sebesar angsuran bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 5 sebesar angsuran bulan terakhir tahun pajak lalu. Ini jumlah angsurannya bersifat tetap. Kemudian sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan hingga SPT tahunan disampaikan, ya, dari akhir April, sebelum dia menyampaikan SPT tahunan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar angsuran bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Jadi disamakan dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi tahun pajak yang lalu berapa, itulah besarnya angsuran sampai dia menyampaikan SPT tahunan. Kemudian sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan. Jadi periode angsuran sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan, ya, dihitung kembali. Nah, di sini kondisi yang terjadi jika hasil penghitungan lebih besar atau kekurangan wajib pajak, atas kekurangannya wajib pajak dibayar dan dikenai sanksi administratif. Jadi jika kita menyampaikan SPT tahunan melewati batas waktu dari akhir April, ya, kemudian kita mengikuti angsuran terakhir tahun pajak yang lalu, kemudian setelah kita menyampaikan perhitungannya ternyata angsurannya lebih besar, maka atas berapa masa yang kita telah bayarkan, atas kekurangannya harus dibayar dan akan ada sanksi administrasi. Dan bagaimana jika lebih kecil, ya, jadi setelah kita bayar sesuai dengan angsuran tahun lalu, tahun pajak lalu, ternyata kita hitung lebih kecil angsuran pasal 25, maka di sini yang baru dari 11 tahun 2025 bisa dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikreditkan dalam SPD tahunan. Jadi dia melaporkan plus yang dia bayar lebihnya itu bisa dikreditkan di SPD tahunannya. Next. Nah, ini contoh ilustrasi kedua, sama, ya, tahun bukunya Januari Desember, angsuran pasal 25 di Januari, Februari, Maret sesuai dengan angsuran Desember tahun lalu. Batas waktu penyampaian akhir April, ya. Kemudian WP menyampaikan SPT tahunan normalnya di bulan Juni, ya. Jadi berapa yang harus dibayar untuk bulan angsuran April, Mei, Juni. Di sini April, Mei, Juni angsuran sama dengan Desember tahun lalu dan bersifat sementara. Jadi ini sementara, ya, April, Mei, Juni. Kemudian Juli, ya, Juli, mohon maaf, ini bulan Juli, wajib pajak menyampaikan SPT tahunan normal di Juli. Maka angsuran sesuai perhitungan dalam SPT tahunan yang dilaporkan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sesuai dengan SPT tahunan normal yang disampaikan, dan ini terutang sejak masa April tahun berjalan, ya. Jadi perhitungan di SPT tahunan normal yang disampaikan di bulan Juli, maka dia menghitung untuk yang angsuran di April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Sini jika angsurannya lebih besar, maka selisihnya wajib dibayar dan dikenakan sanksi administratif. Jadi jika kita membayar di April, Mei, Juni sesuai dengan angsuran Desember tahun lalu, ya, tahun pajak yang lalu, jika ternyata angsuran di SPT tahunan normal lebih besar, ya, untuk Juli, Agustus, September lebih besar dari tahun lalu, ya, maka yang April, Mei, Juni ini selisihnya harus dibayar dan nanti ada sanksi administrasinya. Nah, bagaimana jika lebih kecil setelah disampaikan SPT tahun normal, maka
bisa di pengembalian pajak atau dikreditkan SPT tahunan. Next. Selanjutnya. Yang keempat, ya, jika wajib pajak menyampaikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Ya. Karena cara menghitung angsuran pasal 25-nya. Periode angsuran awal tahun buku sampai dengan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan sebesar angsuran bulan terakhir tahun pajaknya sama ya, dimaksud bersifat tetap. Kemudian sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan hingga SPT tahunan disampaikan berdasarkan perhitungan sementara dalam permohonan perpanjangan. Jadi berapa angsurannya wajib pajak kan sebagai kelengkapan persyaratan untuk penyampaian SPT tahunan wajib memberikan perhitungan sementara dalam permohonan perpanjangan SPT penyampaian SPT tahunan. Sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya, bedanya ini aja. Jika perhitungannya lebih besar maka kekurangannya wajib dibayar dari transaksi. Jika lebih kecil dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dicairkan dalam SPT tahunan. Ini baru di per 11 ya, bisa dikembalikan atau dicairkan dalam SPT tahunan. Lanjut, next. Hasilnya seperti ini. Angsuran Januari, Februari, Maret sesuai dengan angsuran Desember tahun lalu. Kemudian wajib pajak di bulan April menyampaikan permohonan perpanjangan. Kan waktu perpanjangan sampai bulan Juli di sini ya. Maka angsuran April, Mei, Juni ini sesuai dengan perhitungan sementara dalam permohonan. Jadi wajib pajak sudah memiliki perhitungan sementara untuk angsuran PPh pasal 25 untuk tahun ini akan pajak berjalan ya. Di pembayaran angsuran pasal 25-nya sesuai dengan perhitungan wajib pajak dalam permohonan perpanjangan SPT penyampaian SPT tahunan. Kemudian wajib pajak menyampaikan di bulan Juli SPT tahunannya setelah perpanjangannya sampai bulan Juli, maka angsurannya sesuai dengan SPT tahunan yang disampaikan ya, dan terutang sebulan masa April. Kemudian April, Mei, Juni dibandingkan dengan SPT angsuran SPT tahunan pasal 25 yang seharusnya jika lebih besar selisihnya dibayarkan dan ada sanksi administrasi, jika lebih kecil bisa di pengembalian atau kreditkan. Next. Lanjut. Yang E ini jika WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh. Sama di sini periode angsuran awal tahun buku sampai sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan ya, di sini kondisinya sejak SPT tahunan disampaikan hingga pembetulan, jadi wajib pajak menyampaikan SPT tahunan kemudian melakukan pembetulan SPT tahunan ya. Ini dari SPT tahunan disampaikan sampai pembetulan maka besar angsuran sesuai dengan SPT tahunan normal. Kemudian sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan ya, dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan pembetulan. Jadi sama di sini juga jika hasil penghitungan kembali lebih besar ya, penghitungan kembali dari SPT pembetulan SPT tahunan yang disampaikan atas kekurangan wajib dibayar dikenakan sanksi administrasi, dan jika lebih kecil bisa dimintakan pengembalian pajak sesuai berutang atau dicairkan dalam SPT tahunan. Hampir sama semua ya. Lanjut. Ini contohnya ya, hampir sama. Angsuran PPh pasal 25 untuk Januari, Februari, Maret sesuai dengan angsuran Desember tahun lalu. Kemudian wajib pajak menyampaikan SPT tahunan normal di bulan April, ya, maka angsuran April, Mei, Juni sesuai dengan SPT tahunan normal yang disampaikan di April. Kemudian di bulan Juli wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pembetulan. Maka angsuran perhitungan dalam SPT tahunan pembetulan angsurannya sesuai dengan SPT tahun yang dibetulkan ya, dan terutang sejak April tahun berjalan. Jadi
April, Mei, Juni akan mengikut pada SPT tahunan kebetulan. Jika lebih besar, selisihnya dibayar, sanksi administrasi, dan jika lebih kecil bisa dikembalikan atau dikreditkan. Lanjut. Nah, di sini jika terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak, yang biasa kita sebut dinamisasi angsuran ya. Nah, di sini wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PP Pasal 25 dengan menunjukkan bahwa setelah 3 bulan atau lebih berjalan tahun pajak, PPh yang akan terutang kurang dari 70% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan angsuran PP Pasal 25. Jadi setelah SPT tahunan yang kita laporkan, wajib pajak laporkan, yang sudah ada perhitungan angsuran PP Pasal 25, terus ada perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak ya, ini yang wajib pajak dapat menunjukkan bahwa setelah 3 bulan lagi PP akan terutang nanti di SPT tahunan tahun berjalan tersebut kurang dari 2% dari yang kita hitung di SPT, maka dapat permohonan pengurangan angsuran PP Pasal 25. Bukan yang lama juga ya. Kemudian di sini kelengkapan permohonan perhitungan PP yang akan terutang. Jadi perhitungan PPh yang akan terutang ya, perhitungan angsuran PP Pasal 25 untuk syaratnya wajib pajak haruslah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir ya, seperti mata PPN ya ini untuk 3 masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban. Tidak ada perubahan ya untuk permohonan angsuran ya. Lanjut, permohonan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang bisa melalui portal wajib pajak atau formulir kertas ya untuk mendapatkan terima. Kemudian di sini diteliti oleh kepala kantor, bisa menerbitkan keputusan persetujuan atau pemberitahuan penolakan. Jadi ada keputusan untuk pengurangan angsuran ya. Kemudian pemberitahuan penolakan jika ditolak. Jika dalam 30 hari setelah bukti penerimaan kepala KPP memberikan putusan, maka permohonan dianggap diterima. Jadi jangka waktu di sini 30 hari setelah bukti penerimaan. Kemudian WP membayar PP Pasal 5 untuk bulan yang sesuai dengan yang diminta ya, keputusan persetujuan dari kepala KPP. Next. Nah, ini dinamisasi ada di pasal 120 ya. Wajib pajak mengalami peningkatan usaha, kemudian pegawai penghasilan akan terutang lebih dari 125% dari PP yang menjadi dasar perhitungan hasil pasal 5. Jadi di cap 537 150% ya sebelumnya, di sini 125%. Jadi jika perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang yang perkiraan lebih dari 100%, kalau yang lalu perkiraan pajak penghasilan terutang lebih dari 150%, ya ini turun ya. Dinamisasi, jadi di sini juga dinamisasi oleh wajib pajak atau kepala KPP. Jadi ada dua di pasal 120 ya. Dan angsuran untuk bulan berkesa dihitung kembali oleh wajib pajak atau kepala KPP. Seharusnya di 120 itu apabila dalam tahun pajak berjalan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak ya, awalnya wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan akan terutang untuk tahun tersebut lebih dari 105%. Jadi diperkirakan pajak penghasilan yang akan terutang ya untuk tahun pajak tersebut lebih dari 125%, dan PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besar angsuran pajak untuk bulan-bulan terkesa dan tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali. Jadi harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan pajak penghasilan terutang tersebut ya. Jadi harus dihitung kembali oleh wajib pajak sendiri atau direktur jenderal pajak.
oleh KPP di sini ya. Jadi harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh wajib pajak sendiri atau Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenang delegasinya kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Next. Penetapan besarnya angsuran oleh Kepala KPP. Nah, bagaimana jika di sini dikatakan jika wajib pajak tidak melakukan penghitungan besar angsuran PPh pasal 25 sebagaimana dimaksud pasal 114 tadi ya, dan sampai dengan 120, maka DJP dapat menerbitkan keputusan penetapan besarnya angsuran pajak pelaksanaan pasal untuk masa pajak yang bersangkutan. Nah, jadi di sini sebaiknya memang wajib pajak menghitung ya, kalau memang sudah 125% dari yang akan terutang, menghitung berapa besarnya angsuran PPh pasal 25. Jika tidak, di sini Kepala KPP ya sebagai delegasi wewenang dari Direktorat Pajak bisa menghitung angsuran PPh pasal 25, kemudian menerbitkan keputusan penetapan besar angsuran bersangkutan. Jadi nanti pihak Kepala KPP akan menerbitkan keputusan penetapan besar angsuran yang bersangkutan di pasal 121/2025. Next. Ini penghitungan angsuran PPh pasal 25. Next saja. Ya, perusahaan masuk bursa, BUMN, wajib pajak lainnya yang berdasarkan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Jadi yang ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan berkala ya, yang seperti kita harus menyampaikan laporan dengan angsuran pasal 25 kepada DJP. Ada yang ketentuan penghitungan angsuran pasalnya mengikuti pasal 226 sampai dengan 232 PMK 81. Sebetulnya cukup pagi ini terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih Mas Heri atas pemaparannya. Untuk berikutnya akan ada pemaparan mengenai bea materai yang akan dilakukan oleh Pak Yohan, tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di s.kemenq.go.id/tanya edukasi makotasi. Karena ini nanti tidak ada sesi interaksi secara live, jadi pertanyaannya semuanya silahkan dimasukkan di situ, akan kami jawab di akhir acara. Berikutnya adalah mengenai bea materai yang akan disampaikan oleh Pak Yohan. Silahkan Pak Yohan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ketemu kembali kita di sesi yang terakhir ya, Edukasi Per 11 PJ 2025 yang merupakan ketentuan teknis, ketentuan dasar hukum yang memberikan payung hukum ketentuan teknis di Kortek ya. Dan tadi pasal 25 itu nanti di Kortek akan terprepop Bapak Ibu ya. Kalau dulu di SPT tahunan sebelum Kortek kita merekap sendiri ya, WP merekap sendiri. Nanti di tahun depan ya, ketika Kortek dipergunakan, pembayarannya sudah terprepop otomatis, yang sudah dikurangi langsung diperhitungkan gitu ya di Kortek. Sebenarnya setelah pasal 25 adalah SPT tahunan, cuman karena belum ada materinya, dan termasuk simulasinya, nanti akan kita edukasikan di lain waktu ya, biar Bapak Ibu dapat memahaminya secara lebih komprehensif gitu ya. Kita tunggu saja kebijakan edukasi lanjutan ya terkait SPT tahunan. Selanjutnya adalah mengenai materai ya. Materai ini juga sedikit sebenarnya materinya. Sebentar, materai. Oke.
materai menjadi sangat booming ya, sangat booming. Sebelumnya cukup dipandang sebelah mata mungkin gitu ya, karena kita lebih konsentrasi ke pengadaan kertas dan segala macamnya, seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya. DJP membuat materai secara elektronik ya, bekerja sama dengan Peruri ya, Perum Peruri. Terus kemudian semakin masif peraturannya, dari tahun 2021 sudah ada beberapa peraturan yang mengubah, apalagi juga sudah ada penerapan tarif yang berbeda ya dengan undang-undang baru. Kemudian tahun 24 menyongsong Kortek, nah justru materai lah menjadi fitur pertama ya sebenarnya yang sudah bisa running ya di Kortek sebenarnya. Makanya para pemungut ini sudah menggunakan Kortek langsung sebelum Januari sebenarnya. Karena Oktober itu ada PMK terbaru menggunakan Kortek, itu sudah langsung bisa digunakan saat itu ya. Itu sebagai wahana uji coba juga mungkin ya saat itu ya. Dan sudah semakin steady Kortek sejak di launchingnya Kortek untuk jenis pajak yang lainnya. Dan ini yang disampaikan adalah ketentuan penyesuaiannya Korteknya, karena sebenarnya ketentuan pelaksanaannya sudah ada di PMK tahun 2024 ya, dan ini adalah ketentuan teknisnya di Kortek saja. Oke. Nah, pelaporan SPT masa BM materai sudah bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan fiturnya sejak 1 Januari 2025 ya. Semuanya melalui Kortek wajib. Terus kemudian pokok-pokok perubahan yang diatur dan sudah disesuaikan ya. Jadi yang awalnya kita pakai PMK 2021 ini sudah cukup revolusioner gitu ya. Kemudian diubah dengan PMK 78 tahun 2024 ini. Ketentuan pelaksanaannya ya. Kemudian ketentuan teknisnya ada di Per 11 ini. Apa perbedaannya dulu dan sekarang ya? Dulu itu hanya sampai 2021 ya. Penetapan pemungut ya. Dulu dilaksanakan semuanya di kantor pusat ya. Kalau kita ingat teman-teman sempat diundang para pemungut ya secara eksklusif, dibikinkan grup sendiri oleh kantor pusat gitu ya. Kalau mau menjadi pemungut juga mengajukannya langsung kantor pusat menggunakan email waktu itu malahan. Kemudian sudah didelegasikan ke KPP melalui PMK 78 mulai tahun 2024. Bahkan bisa juga nanti secara jabatannya KPP-nya ketika melihat mungkin teman-teman yang memiliki banyak aktivitas menerbitkan produk gitu ya, yang termasuk dalam objek materai bisa dilakukan penetapan pemungut secara jabatan. Terus ada penyederhanaan juga untuk kode jenis setorannya ya. Dulu tuh banyak, ada 3, terus kemudian diringkas hanya 1 saja ya, seperti halnya pembayaran-pembayaran lain yang ada di Kortek ya. Untuk yang bersifat pemungutan juga diringkas ya, menjadi menggunakan kode seri 900 saja. Terus kemudian ada penggunaan materai terang digital ya. Dan ada tanda pemungutannya sekarang. Terus kemudian ada pendistribusian yang berubah ya. Yang sekarang langsung dari Peruri ke pemungut. Kalau dulu mungkin melalui distributor dulu ya. Distributornya tunggal, PT Pos saat itu ya. Sekarang bisa langsung bypass saja biar cepat ya. Karena waktu itu sempat mengalami kelangkaan ya. Materai elektronik pun mengalami kelangkaan karena dijatah, semuanya dijatah. Terus kemudian ada kasus penerimaan PNS kalau nggak salah ya, yang banyak menyedot penjatahannya secara elektronik, itu waktu itu buat sangat kocar-kacir ya. Kemudian sekarang dirapikan lagi. Ada lagi tentang ketentuan pencabutan, nanti KPP juga bisa melakukan pencabutan ya secara jabatan segala macam. Permohonan juga secara penetapan juga bisa secara jabatan di KPP juga. Itu pokok perubahannya cukup sederhana saja, hanya untuk biar sesuai dengan tata kelola di Kortek. Ini adalah menegaskan atau merefresh aja ya. SPT BM Materai itu bentuk tampilannya sederhana, sempat kita lihat di DJP online, kemudian langsung dioper ke Kortek juga nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan gitu ya. Paling penggunaan nama-nama lampirannya aja ya. Gitu. Misalkan sekarang lampiran terdiri atas lampiran L1 ya. Itu adalah daftar pemungutan menggunakan materai percetakan seperti biasa, materai kertas.
Kemudian ada L2 yang menggunakan meter elektronik. Ya. Kemudian yang 3 yang dokumen itu nggak bisa dibubui, akhirnya kita tambahkan apa, wajib pajak akan membuat pembayaran baru gitu ya. Karena biasanya sudah ada, untuk ditambahkan nggak bisa, atau gara-gara sudah punya stok lama dengan tarif yang lama gitu ya, kurang sedikit daripada dibuangkan sayang ya, jadi ditambahkan. Ada juga daftar dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan ya. Nanti ada daftarnya seperti apa di SPT-nya. Oke, untuk data untuk pengisian SPT masa materai ada 2 hal ya, ada daftar pemungutan menggunakan materai elektronik, ini untuk kebutuhan pengisian aja. Bersumber dari data pembubuhan yang telah melalui proses penyelesaian antara pemungut dan peruri. Terus ada juga data pembubuhan materai digital. Disediakan juga melalui portal wajib pajak dan dapat digunakan oleh pemungut untuk mengisi daftar dokumen yang tidak dapat dibubui materai elektronik. Oke, ini tambahannya. Terus pengenalan tentang pembetulan SPT masa ya. Jadi ada konsep sama seperti kita memandang SPT pembetulan di Kortek gitu ya. Ada sistem delta di sana. Nanti ketahuan yang dilaporkan kemarin berapa, sekarang ada pembetulan langsung muncul angka yang historisnya ya. Jadi bisa langsung kurang atau lebih. Nanti kelebihannya diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak seperti kita lihat SPT unifikasi. Ya. Tidak ada kompensasi seperti pasal 21 atau PPN ya. Oke. Nah, ini himbauan buat teman-teman yang akan melakukan laporan pembetulannya. Diupayakan untuk masa Desember sampai dengan April agar segera memastikan jumlah formulir L2-nya ya. Telah sesuai nggak dengan jumlah settlement. Tadi ya L2 itu daftar pembubuhan ya. Kemudian ada memastikan SPT pembetulan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi prinsip material dan formal tetap dipenuhi. Terus teman-teman yang sudah jadi pemungut tapi belum juga melaporkan SPT, segera dilaporkan SPT-nya masa Desember sampai dengan April ya. Itu paling urgentnya. Itu himbauan dari kantor pusat ya, mungkin tidak ada di ketentuannya, tapi untuk melihat kebutuhan materai berapa sebenarnya ya, karena ada teman-teman yang masih terkendala laporan via Korteknya mungkin ya, yang seharusnya sudah oke. Nah, itu aja mengenai materai. Nanti akan kita lanjut mengenai tanya jawab yang sudah tersimpan di Excel-nya ya. Jadi ini mungkin nanti aja pertanyaan-pertanyaan yang 2 sesi sebelumnya sudah disampaikan tapi belum terjawab, nanti kita coba jawab di sesi ini. Oke, silakan Mbak Meli. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Jawab. Langsung. Ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lia, dari Medler Toledo Indonesia. Pertanyaannya sebenarnya agak tidak sesuai dengan materi hari ini ya, tapi akan kita jawab. Yaitu apakah peraturan mengenai cara pengisian deskripsi uang muka untuk pembelian ataupun pelunasan adalah suatu keharusan, karena beberapa customer kami ada juga yang tidak meminta hal tersebut. Dan apakah konsekuensi dari deskripsi yang tidak mengikuti hal tersebut? Kebetulan transaksi kami untuk DP cukup banyak dan ini cukup merepotkan karena secara sistem deskripsi tersebut tidak ada, jadi harus berkarya di tiap itemnya.
Jadi sesuai pasal 56, faktur pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 untuk e-fakturnya. Jadi tata cara pengisiannya sendiri bisa dilihat di lampiran huruf D per 11 tahun 2025 mulai dari halaman 267. Pengisian mengenai barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diserahkan dalam hal diterima uang muka, termin, atau angsuran, kolom ini ditambah dengan keterangan, misalnya uang muka, termin, atau angsuran atas penyerahan BKP atau JKP. Contoh yang disajikan dalam lampiran berupa kalimat verbal lengkap, merupakan cara pembacaan biasa dari penyajian informasi dalam tabel template e-faktur yang sudah lazim dipergunakan sejak 2014. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Vita Yuliani, sama ini masih menyangkut faktur juga, apakah untuk kolom nama barang kena pajak, jasa kena pajak pada faktur pajak harus dirinci, mirip-mirip pertanyaannya dengan Bu Lia tadi ya. Jadi invoice itu merupakan faktur bila memenuhi ketentuan pasal 33 per 11. Hanya saja bukan produk dari modul e-faktur Cortex. Jadi bila sudah memenuhi ketentuan, maka PKP penjual dapat 1. Melakukan uploading melalui PJAP langsung agar dapat distandarisasikan di Cortex. 2. Melakukan pembuatan ulang di modul e-faktur dengan menuliskan keterangan barang berupa nomor invoice saja atau paketan. Kelemahan pada opsi kedua, pembeli tidak akan dapat melakukan retur parsial per item barang atau jasa. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sopi, apakah ada perbedaan pada jenis pemotongan PPh 21 kurang dari setahun, kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan, dan setahun penuh? Mohon penjelasannya. Nah, jadi untuk yang kurang dari setahun, itu artinya penghasilan karyawan dihentikan pada tahun berjalan, misal karena resign atau PHK atau meninggal dunia. Nah, jadi apabila karyawannya ini masih ada kemungkinan bekerja lagi mungkin di perusahaan lain, itu yang dipilih maka yang kurang dari setahun. Nah, sedangkan yang disetahunkan artinya karyawan mulai menjadi subjek pajak dalam negeri tidak di awal tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun tersebut ada masa di mana karyawan tersebut belum menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu yang dipilih yang disetahunkan. Jadi kalau kurang dari setahun itu masih ada kemungkinan karyawan tersebut nanti bekerja lagi selanjutnya, tapi kalau disetahunkan memang dalam waktu 1 tahun itu karyawan tersebut sebelumnya atau sesudahnya sudah tidak menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah setahun penuh, artinya karyawan mendapat penghasilan lengkap selama 12 bulan. Ini apabila tidak ada perpindahan, maka yang dipilih yang setahun penuh. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Aan Nurjana. Perihal edukasi sebelumnya, dulu saat bertransaksi dengan WAPU seperti BC, kami terima pembayarannya full. Dulu sebelum Cortex, pembayaran PPN kami lakukan sendiri dengan kode 900. Saat Cortex ini mau billing kode 900 tidak ada. Nah, penyetoran PPN WAPU bagaimana? Untuk transaksi impor, Ditjen BC itu membuatkan billing secara jabatan dengan identitas wajib pajak yang bersangkutan. Untuk transaksi pengadaan, rekanan membuat faktur 02, pemungut akan menginput faktur tersebut di SPT PPN instansi pemerintah, melaporkan dan membayarkan dengan proses bisnis yang sama dengan WP pada umumnya. Pembayarannya sesuai hitungan SPT, tidak lagi per faktur. Demikian juga apabila terkait dengan BUMN. Selanjutnya adalah dari Kak Roro. Untuk lapor SPT PPh 21, suami istri pelaporannya apakah tetap oleh pribadi masing-masing atau digabung dengan NPWP suami? Jadi Kak Roro, untuk NPWP gabung itu cukup suami saja yang melaporkan. Nah, sedangkan kalau NPWP-nya jadi satu, memakai NPWP suami saja atau gabung itu cukup suaminya saja yang lapor. Tapi kalau misalkan NPWP-nya pisah, yang istrinya
MT atau memilih terpisah, itu maka masing-masing melaporkan SPT-nya. Jadi tergantung dari NPWP-nya masing-masing, punya sendiri-sendiri atau hanya menggunakan NPWP suami, begitu. Selanjutnya dari Kak Adinda, bagaimana role akses PPh 21 saat ini? Apakah ada perbedaan untuk drafter staff, eksekutif, atau sama drafter bila bisa melihat bukti potong semua? Jadi drafter hanya bisa melihat draft yang dibikin atau dibuat sendiri dan tidak akan terlihat lagi apabila sudah diterbitkan oleh signer. Signer yang bisa melihat seluruh bupot yang dibuat oleh drafter. Jadi kalau drafter hanya bisa membuat yang mereka buat sendiri dan tidak akan terlihat lagi kalau sudah ditandatangani, tapi kalau signer itu bisa melihat semuanya. Ya. Selanjutnya ada dari Kak Ahmad. Minta tolong di-share materi. Jadi Kak Ahmad, ini nanti materinya akan kami share semua, jangan khawatir, di link yang akan kami bagikan kemudian. Jadi memang kita tunggu sampai selesai dulu kelas pajaknya per 11 ini, nanti baru kami update mengenai materinya. Begitu ya, jangan khawatir, materi pasti akan diberikan. Selanjutnya dari Kak Beni, apakah wajib melaporkan SPT angsuran PPh pasal 25 Bang? Jadi sesuai UU KUP, penghitungan pasal 25 bagi bank ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mekanisme penetapannya ini diatur di PMK 81 dan Per 11 ya. Diawali dari pelaporan penghitungan oleh wajib pajak bersumber pada laporan keuangan periodik yang dilaporkan ke OJK. Dalam hal tidak ada data atau data yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan, maka Kepala KPP melakukan penetapan tersendiri. Gitu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Krisnayanti. Selamat pagi, untuk angsuran PPh 25, misalnya pelaporan SPT di bulan Juni 2025, perpanjangan, bagaimana cicilan pembayaran angsuran dari bulan berikutnya? Jadi secara umum pembayaran angsuran 25 ini di masa sebelum melapor menggunakan nilai sementara yang berasal dari masa Desember 2024 dan dilakukan penyesuaian setelah terdapat laporan SPT tahunan. Sedangkan pembayaran masa setelah melapor dapat langsung merujuk pada hitungan SPT tahunan. Selanjutnya dari Kak Kasih. Selamat pagi, untuk pelaporan angsuran PPh 25 badan dan pelaporan laporan keuangan sesuai pelaporan ke OJK untuk perbankan, kapan mulai berlakunya? Terima kasih. Jadi mulai berlaku pada 22 Mei 2025 sesuai Per 11, tapi sebenarnya sudah diimplementasikan sejak Januari 2025 sesuai dengan PMK 81 tahun 2024. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Noviani. Jika WP yang menjalankan usaha pribadi mengalami kenaikan penghasilan yang sifatnya tidak teratur, misal Juni dan Agustus penghasilannya meningkat melebihi 125% dari pajak terutang sebelumnya, dan September sampai November mengalami penurunan yang drastis, apakah akan terakumulasi kembali di akhir tahun dengan cara dirata-ratakan atau setiap bulan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan? Jadi saat mengalami lonjakan melebihi 125%, segera mengajukan perubahan angsuran. Begitu juga saat mengalami penurunan yang ke 75%, maka dipersilahkan mengajukan penurunan angsuran. Jadi permohonan perubahan penurunan atau kenaikan dapat terjadi meskipun pada tahun berjalan yang sama. Jadi dua-duanya tetap bisa dilakukan di tahun yang sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aryastini. Untuk PPh 25, apakah dibuat SPT-nya atau langsung dibuat di layanan mandiri kode billing? Pengalaman sebelumnya apabila dibuat di SPT, pada saat terbitkan SPT langsung kelihatan sudah bayar, padahal kami statusnya belum bayar. Setelah koordinasi di Help Pajak, disampaikan bahwa langsung dibuat di layanan mandiri. Terima kasih. Jadi laporan penghitungan PPh pasal 25 tersedia dalam modul SPT, tetapi bukan SPT yang menghasilkan billingnya. Jadi wajib pajak tetap menyampaikan laporan, maaf, jadi wajib pajak setelah menyampaikan laporan memerlukan waktu 5 hari kerja untuk mengetahui apakah penghitungannya diterima atau ditolak KPP. Bila diterima, maka WP membuat billing sendiri senilai hitungannya sendiri, namun bila ditolak, WP membuat billing mandiri senilai penetapan KPP.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Edwin. Apa sebenarnya kriteria atau parameter penentuan pengurangan angsuran PPh 25 badan mengingat situasi ekonomi tahun ini yang diperkirakan semakin sulit? Seingat kami sudah lebih dari 5 tahun sebelum 2025, pengajuan tersebut selalu ditolak padahal kami sudah melengkapi semua penghitungan dan proyeksi selama setahun. Semua penghitungan sudah melalui diskusi dengan AR terkait sehingga kami anggap sudah benar tapi masih ditolak juga. Jadi trigger permohonannya umumnya karena menurunnya pajak hingga 75% ya Pak, dibanding dengan perhitungan pada SPT tahunan. Jadi kebijakan persetujuan ini pada kepala KPP. Jadi dimohon apabila akan mengajukan permohonan itu lebih intensif berdiskusi dengan AR-nya apabila alasan penolakannya bukan terkait formal gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dina. Untuk sejauh ini saya belum bisa cara melakukan pembayaran PPh 21 dan PPh 23. Jadi kendalanya apa ya Kak Dina? Mungkin bisa langsung chat aja ke helpdesk kami di 082122949442. Nanti tergantung dari kendala yang Kak Dina alami, akan kami berikan solusinya melalui chat helpdesk. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Stien. Ini mau dijawab Pak Yohan langsung atau bagaimana? Baik, diteruskan sebentar ya. Ada beberapa yang baru masuk, jadi belum terjawab. Untuk Alfareka ya. Jadi bekerja sama dengan perusahaan asing, lokasinya di luar negeri ya, untuk perhitungan perpajakannya seperti apa. Untuk case seperti ini, kita ada ketentuan PPN JLN ya, untuk berupa jasa atau BKP tidak berwujud lainnya dari luar daerah pabean. Nah, sifat PPN ini kita bayar sendiri ya. Kita bayar sendiri, nanti bisa kita kreditkan. Nah, kalau lawannya ternyata sudah ditetapkan sebagai PMSE, biasanya di invoice-nya sudah menyebutkan PPN gitu ya. Jadi kita store-nya ke mereka, nggak store sendiri. Nah, dua-duanya sama bisa kita kreditkan. Dalam hal tidak akan dikreditkan ya, biasanya untuk case kita store sendiri ya, tidak dikreditkan. Maka kita input dulu datanya di Cortex ya, e-faktur dokumen lain. Nanti SPT-nya akan membuatkan billing tersendiri. Ya, dalam hal tidak dikreditkan. Tapi kalau bayar duluan, ya itu biasanya dikreditkan. Biasanya begitu ya, tata caranya. Ada juga potensi PPh pasal 26 ya, karena kita memberikan penghasilan ke pihak lain, maka ada potensi pemotongan PPh. Pasal 26 dipotong final tarifnya 20% ya. Tapi kalau mereka memiliki misalkan data SKD ya, data SKD ini dibuat sendiri oleh lawan di Indonesia ya, nanti membuat permohonan SKD namanya. Sumber datanya dari formulir DGT1 ya, DGT itu yang diisi oleh lawan asingnya ya. Nah, formulir DGT nanti ini disahkan oleh otoritas perpajakan di sana bila mereka memiliki hubungan P3B dengan kita. Nah, apabila lawan juga memiliki COR atau COD, maka DGT-nya nggak perlu disahkan. DGT nggak perlu disahkan oleh otoritas, cukup dilampiri dengan COR atau COD-nya. Nah, dua hal ini nanti diupload ketika kita yang di dalam negeri ini membuat permohonan SKD online di Cortex. Ya. Dengan memiliki SKD online, SKD ini bukan berarti pajaknya 0 ya, bukan berarti tarifnya 0. Tapi dicek dulu berapa tarif yang disepakati ya di P3P-nya masing-masing. Dicek dulu. Nah, itu tentang bila kita berhubungan dengan orang asing di luar daerah pabean. Dari Pak Prihatno ya, mengenai penghitungan untuk angsuran PPh pasal 25, periode pembayaran dan potongan kredit pajak untuk SPT tahunan badan, cut off perhitungannya bagaimana ya. Jadi kalau akan dikreditkan di SPT tahunan Pak ya, jadi SPT tahunan itu sudah mengarahkan tahun pajaknya ya. Kalau SPT tahunan tahun 2024 berarti kita bisa mengkreditkan pembayaran pasal 25 yang kita lakukan untuk masa Januari 24 sampai Desember 2024.
Ya. Yang berbeda adalah cara menghitungnya ya, cara menghitung angsuran ini. Kalau Januari sampai Maret bersumber dari SPT tahun sebelumnya ya, tinggal diteruskan saja. Kalau ada perubahan pengurangan, ada surat penetapannya biasanya bisa dilampirkan atau buat dasar membayar gitu ya. Nanti di bulan April sampai Desember yaitu berdasarkan SPT tahunan yang baru. Di SPT tahunan bagian induk itu kan ada ya, sebelum tanda tangan, bagian tanda tangan. Itu ada penghitungan angsuran PP pasal 25 dalam hal SPT tahunan kita kurang bayar ya. Jadi Januari Maret based on-nya SPT tahun sebelumnya, April Desember based on-nya SPT yang kita laporkan di tahun. Gitu ya. Tadi dijelaskan oleh Mas Heri, kalau ada kondisi-kondisi, ada pembetulan ya, ada dinamisasi, apalagi ada telat lapor ya, itu bagaimana mekanisme tadi sempat disampaikan ya. Jadi intinya hanya dua sumbernya, based on-nya SPT tahun lalu atau SPT yang sedang kita kerjakan ya. Gitu ya kira-kira ya. Cuma nanti ada yang sifatnya sementara kalau misalkan terlambat gitu ya. Nanti dihitung ulang lagi. Oh, dari A.A. Nurjana ini luar biasa ya. Pesaka loka kira. Karena nggak cukup atau gimana ya teksnya ya. Jadi dari 3 sesi yang sudah dibahas, dijelaskan perbedaan untuk step per tahun 2025 apa saja ya. Wah, ini saya bikin kuis aja mendingan ini ya. Nanti Bapak Ibu yang berkenan menjawab bisa resen ya. Nanti dikasih mic sama Mbak Melisa ya. Dari 3 sesi yang sudah dijelaskan perbedaannya apa saja ya. Itu tolong yang siap menjawab resen ya Bapak ya. Menyambung jawaban Ibu, bagaimana saya untuk mendapatkan BPN-nya? Di dokumen saya di Kortek adakah? Ini tentang apa ya? Menyambung jawabannya. Untuk ini tentang apa Meli? Kira-kira? Ya, Pesaka Loka tadi sempat nanya ya. Oh ini, yang tentang bea cukai ya. Oh, untuk transaksi import, jadi bea cukai itu sebagai pemungut ada dua, bertindak sebagai agen ya, agen impor ekspor, atau emang dia bertindak sebagai institusi sebagai ya pengadaan biasa seperti umumnya gitu ya. Kalau impor ekspor ini, nah Ditjen Bea Cukai membuatkan billing, nanti kita bayar di bukti bayar itu sudah nama kita ya, nanti bisa kita input di SPT tahunan. Sempat kemarin ada yang mengisi SPT tahunan ya, bikin kredit pajak dari Bea Cukai ya. Pak, saya nggak bisa nginput kredit pajaknya dari Bea Cukai, saya nggak tahu NPWP-nya. Kita lihat bukti bayarnya itu bukan NPWP dari Bea Cukai, NPWP-nya kita sendiri. Artinya apa? Ada kredit pajak yang sifatnya kita store sendiri, cuman billingnya dibikinkan Bea Cukai. Jadi ya NPWP kita. Ya, bukti bayar itulah sebagai bukti potong ya, sebagai bukti pungut Bapak Ibu sendiri ya, dicek di struk pembayarannya. Kalau pakai ATM biasanya ada struknya ya. Itu bisa menjadi dokumen lampiran 3 kredit pajak ya, atas nama NPWP sendiri, namanya kita sendiri, masukkan nomor NTPN-nya ya. Jadi kalau bentuknya bukti bayar, yang diinput nomor NTPN-nya itu harus presisi ya. Harus presisi. Kalau diinput di SPT tahunan, mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atau pemeriksaan, nanti bisa terkoreksi nih kalau nggak sama isiannya. Nggak ditemukan NTPN yang ini gitu ya, karena Bapak Ibu nggak cermat menuliskan nomor NTPN. Kalau misalkan Bea Cukai tadi sebagai instansi yang pengen pengadaan barang itu kan, yaitu ketika dia dapat faktur 02, Bapak Ibu sudah selesai urusannya ya. Kasih faktur itu sudah selesai urusannya. Tidak perlu lagi seperti dulu. Kalau tahun-tahun zamannya non-Kortek dulu, memang ada kewajiban tuh mengupload bukti bayar dari rekanan karena sebagai syarat kelengkapan SPT ya waktu itu ya, kalau nggak salah di PMK 151. Itu masih sebagai syarat. Nah, kadang AR kadang ada yang mencari ini, nggak ada di sistem SIDJP, nanti konfirmasi ke Ibu. Sudah ada nggak pembayaran ini? Kalau belum ada, minta diingatkan dong lawannya gitu ya. Nah, kalau yang Kortek nggak lagi ya. Ibu cukup bikin faktur 02 atau 03. Kalau BUMN nggak usah dicari-cari lagi bukti bayarnya ya. Sudah faktur itu selesai. Nanti kan bisa dilihat di grid-nya
Bapak Ibu sendiri grid-nya di grid e-faktur itu modul e-faktur kan ketahuan pembeli sudah menggunakan atau melaporkan itu masalahnya. Nah itu ya. Itu pun nggak perlu dipusingkan ya. Jadi tugas kita cukup selesai di pembuatan faktur 02 dengan benar dan faktur 03 dengan benar. Nanti mereka sudah muncul sendiri. Di kortek mereka sudah muncul sendiri nih. Tagihan berdasarkan ini. Nah di SPT juga gitu, sama kayak kita ya. SPT pembayarannya itu agregasi ya. Nggak kayak dulu per faktur. Jadi agregasi, Bapak Ibu cukup PK kurang PM, bayar sisanya selesai. Jadi sudah well done gitu ya. Well done mengerjakan SPT masanya ya. Jadi untuk buktinya seperti itu. Angsuran PPh 25 perlu dilaporkan apa enggak? Jadi gini, kalau pasal 25 ya, itu adalah salah satu pembayaran yang kedudukannya dipersamakan dengan pelaporan. Jadi sudah bayar itu sudah dianggap lapor, enggak perlu melaporkan lagi. Yang tadi diatur adalah pelaporan cara penghitungan angsurannya ya. Kalau WP biasa sebenarnya sudah ada di SPT tahunan, bagian induk itu sudah ada koridornya. Tapi untuk 4 WP lain ya, contohnya bank ya, BUMN, BUMD, ini kan ada RKAP ya, atau perusahaan terbuka ya, yang punya kewajiban laporan keuangan dengan periodisasi tertentu ya, di OJK gitu, itu wajib membuat laporan tersendiri di korteknya ya. Jadi pasal 25 tidak based on SPT tahunan lagi, tapi berdasarkan laporan perhitungan terpisah ya, laporan perhitungan angsuran PP pasal 25-nya. Itu untuk case 4 WP tadi ya. Nanti ditetapkan oleh KPP berapa nilainya. Kalau dulu ada yang dalam tanda kutip menyepelekan gitu ya, nggak bikin laporan ya, kita juga nggak ada kewajiban untuk menghukum gitu ya. Tinggal langsung dioper aja, udah sesuaikan dengan yang terakhir gitu ya. Simpelnya gitu ya. Nah kalau sekarang, kalau nggak bikin laporan, kepala kantor bisa melakukan penetapan tersendiri ya, dengan data yang mungkin sifatnya masih asumsi, tapi karena nggak ada data pembanding dari Bapak Ibu, ya udah ditetapkanlah sebesar yang mengagetkan, misalkan gitu ya. Kira-kira begitu ya, untuk PPh pasal 25. Oke, kita kembali ke kuis tadi ya, ke kuis pertanyaan nomor 39 ya. Kita lihat ada yang resen nggak kira-kira? Ada yang resen Mbak Meli? Tidak ada Pak Yohan. Mana? Oh nggak ada ya. Jadi ya udah kita mana aja. 3 sisi pekerjaan untuk setiap per tahun 2025 apa saja. Jadi kalau per 2025 kan sempat disinggung itu sifatnya kodifikasi ya, Omnibus Law ya. Kalau garis besarnya adalah per ini lah yang membuat kita memainkan korteks seperti yang kita lakukan saat ini ya. Biasanya teman-teman nanya gitu ya di WhatsApp gitu ya, misalkan tentang prinsip delta di SPT masa PPN. Di SPT masa PPN sekarang ya, kalau misalkan sudah LB sudah terkompensasi ya, Bapak Ibu itu kalau ada pembetulan itu LB-nya dikurang lebih kecil gitu ya, SPT-nya dikurang bayar. Ya, itu mindset mendasar pertama. Dulu enggak di SPT tahunan web e-faktur kita bisa customize, kita bisa nolkan dulu agar nanti SPT-nya menjadi utuh yang mau dipakai ke masa lain gitu ya. Kalau di Kortek enggak, sudah kadung dilaporkan LB yang pertama ini, wah ternyata salah nih, kita mau betulkan LB tadi kegedean, kita kecilin, nah SPT yang pembutuhan jadi kurang bayar. Artinya yang sudah dimintakan untuk pengembalian mungkin ya, pendahuluan atau kompensasi ya sudah terjadi ya. Sudah terjadi, nanti kalau pengembalian petugas sudah langsung memproses gitu ya, karena Kortek mindsetnya satset ya, cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan. Nah kalau WP membetulkan menjadi lebih kecil, ya udah yang ini bayar aja ya, nanti yang kegedean itu akan kami proses pengembalian seperti biasa misalkan, atau diproses by system dengan kompensasi terpakai semua
gitu ya. Itu sekarang cara pandang SPT ketika ada LB yang dibetulkan menjadi lebih kecil. Itu salah satunya ya. Jadi intinya kesimpulannya kalau pusing-pusing dengan Kortek kok nggak masuk akal ya gitu ya. Ya udah kita lari ke kitab sucinya ini vers 11 sama PMK 81. Kira-kira itu ya Pak Ibu ya. Jadi yang diubah adalah tekniknya, medianya ya. Dan kemudian karena ada teknik media mungkin ada beberapa peraturan yang disesuaikan lagi ya. Dan disesuaikan lagi agar inline dengan tata kelola di Korteknya. Kira-kira seperti itu. Yang paling kelihatan yang SPT Masal PN tadi. Oke, Ibu Nurjana nanti kalau misalkan ada yang kepikiran ya, apa ya, kayak nggak ada bedanya yang kemarin sama sekarang gitu ya. Berarti sudah sangat memahami ya. Sebenarnya begitu-gitu aja gitu ya. Cuman cara permainannya aja yang berbeda. Oke, Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan di sesi ini karena sudah habis juga pertanyaannya. Kembalikan ke Mbak Meli, silakan. Baik, terima kasih Mas Yohan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka mengakhiri pula kelas pajak kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kami. Untuk materinya jangan lupa akan kami kirim nanti, kami beritahukan melalui grup edukasi ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, pasti akan kami bagikan untuk materi-materinya. Baiklah, sekian dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun ada kata yang kurang berkenan yang terucap selama kelas pajak ini. Semoga ilmu pada siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas pajak. Terima kasih.